Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. PDIP bisa kalah, Megawati tidak akan rela Jokowi wakili Prabowo di Pilpres 2024. Muncul wacana Prabowo Subianto disandingkan dengan Joko Widodo untuk bertarung di perhelatan pemilihan presiden 2024 mendatang. Bahkan, beredar selebaran deklarasi dukungan pada keduanya. Sejumlah kalangan berpendapat hal tersebut mustahil terjadi terlebih saat ini Prabowo merupakan anak buah Jokowi di pemerintahan. Pengamat politik M. Kodari menyampaikan Jokowi nampaknya tidak akan mungkin menjadi wakil Prabowo. Jika dalam hitungan politiknya, PDI juga tidak akan sudi kader bintangnya dijadikan nomor 2 pada Pilpres 2024 mendatang. Karena kalau pasangannya adalah Prabowo Jokowi, maka yang akan menjadi pemenang pemilu legislatif adalah Gerindra, partai yang didirikan dan dipimpin oleh Pak Prabowo. Posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu akan turun, bergeser karena kalah populer oleh Partai Gerindra, ucap Kodari pada Minggu 16 Januari. Dia juga menambahkan PDIP akan menjadi kendala besar jika pasangan calon Prabowo Jokowi itu maju dalam pertarungan Pilpres mendatang. Sebab PDIP sejauh ini masih ingin membangun skenario tunggal dengan mengusung paket pasangan Prabowo Puan Maharani. Karena apa? Kalau Prabowo Puan, maka yang akan menjadi pemenang pemilu legislatif adalah Partai Gerindra. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tambah Kodari tidak akan rela menempatkan Jokowi di posisi kedua. Hal itu akan menjadikan Partai Banteng Moncong Putih itu akan turun derajatnya dikangkangi oleh Gerindra. Jadi apakah bisa atau enggak? Tanya dengan Bu Mega. Tapi saya menduga Bu Mega cenderung tidak mau. Karena apa? Karena PDIP-nya akan kalah. Begitu katanya. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami mengatakan terkait dengan munculnya opini menduetkan Prabowo sebagai presiden dan Joko Widodo sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Secara konstitusional, hal itu memang tidak dilarang. Tetapi dalam konteks fatsun dan etika politik hal itu sebenarnya tidak perlu diteruskan. Karena dalam konteks kepemimpinan nasional dan konteks demokrasi yang sehat, salah satu syarat penting dari demokrasi itu adalah rotasi kekuasaan yang rutin dan bersifat reguler, kata politisi PDIP ini saat dihubungi pada Minggu 16 Januari. Rifki menyebut rotasi kekuasaan itu bukan hanya untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan, tetapi pada pihak yang lain ingin melahirkan satu kesempatan yang lebih luas kepada warga negara untuk kemudian menduduki jabatan tertentu dalam konteks presiden dan wakil presiden. Saya kira legislatif positif yang telah ditorehkan Pak Jokowi dalam banyak hal selama hampir 10 tahun memimpin Republik ini, itu memang harus ditutup dengan mekanisme titik yang smooth dan elegan. Rifki secara pribadi tidak terlalu sepakat dengan opini yang lagi marak. Saya kira Presiden Jokowi juga beberapa kali mengatakan penolakannya terkait dengan misalnya ide memperpanjang masa jabatan, termasuk memungkinkan amandemen konstitusi untuk menambah periodisasi menjadi 3 periode. Hal yang sama juga beliau tidak sepakat jika diposisikan sebagai cawapres pada 2024. Sebelumnya muncul Sekretariat Bersama atau Sekber Prabowo Jokowi yang mendorong agar kedua tokoh tersebut maju berpasangan di Pilpres 2024 mendatang. Kami dari Sekretariat Bersama, Prabowo Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto calon presiden dan Bapak Joko Widodo calon wakil presiden, kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G. Gisel saat deklarasi Prabowo Jokowi di Jakarta Utara, Sabtu 15 Januari yang lalu. Kandidat Capres di sekitar Jokowi. Presiden Jokowi sudah mengatakan tidak berminat dan tidak berniat menjadi presiden 3 periode. Artinya masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024 dan pemilu presiden 2024 ibarat tarung beras antar kandidat, tidak ada lagi petahana di sana. Mungkin karena itu belakangan manuver politik sejumlah kandidat pimpinan parpol mulai tampak. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto melakukan safari politik menemui sejumlah pimpinan partai politik. Mulai dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan pimpinan partai politik lain. Muncul gagasan Joint Convention untuk menemukan capres bersama.
Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong Airlangga Hartarto maju dalam Pilpres 2024. Begitu juga dengan Gerindra yang mendorong Prabowo Subianto dengan elektabilitas survei yang tinggi untuk maju lagi dalam Pilpres 2024. Ketua KSP Jenderal Purnawirawan Muldoko pun ikut mulai bermanuver. Dari awalnya menerima kunjungan sejumlah elit Demokrat untuk ngopi-ngopi dan berakhir dengan menerima tawaran KLB Demokrat Deli Serdang untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Dinamika antar elit politik itu akan menarik. Para elit akan berebut dukungan rakyat setelah Jokowi tidak bisa maju lagi dalam Pilpres 2024. Dari pengalaman reportase di bidang politik, meliput pemilu pada masa Orde Baru dan pemilu pasca Orde Baru, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemilu Presiden 2024. Pertama, elektabilitas politik. Di sini, peranan lembaga survei akan ikut menentukan. Kedua, parpol atau gabungan parpol sebagai kendaraan politik. Undang-undang pemilu masih mensyaratkan capres dan cawapres diajukan oleh parpol dan juga gabungan parpol dengan perolehan suara 20% kursi parlemen atau 25% popular vote. Dengan aturan itu, hanya PDIP yang punya tiket untuk mencalonkan presiden dan partai lain harus berkoalisi. Ketiga, gizi atau dana pencapresan membutuhkan dana politik yang sangat besar. Laga Pilpres 2024 menjadi ajang untuk bertarungnya kepala daerah versus menteri-menteri Jokowi. Pilpres 2024 masih cukup jauh, yakni 3 tahun lagi. Namun sejumlah lembaga survei telah mengumumkan nama-nama tokoh yang berpeluang menjadi capres 2024 mendatang. Nama-nama itu diantaranya mulai dari pimpinan parpol, Menteri Kabinet Jokowi saat ini hingga kepala daerah. Seperti hasil survei terbaru mengenai calon pimpinan untuk 2024 yang diselenggarakan oleh lembaga survei Kedai Kopi pada akhir Maret hingga awal April lalu. Dalam survei yang dilakukan pada 29 Maret sampai dengan 4 April dengan menggunakan telesurvei kepada 1.260 responden yang berada di 34 provinsi, terdapat nama Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan juga Mensos Tri Risma hari ini. Kemudian ada lagi nama lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem Rahmat Gobel, pengusaha Khairul Tanjung, Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi. Selanjutnya juga ada Ketua DPR Puan Maharani, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, serta Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dari deretan nama tersebut paling banyak berlatar belakang kepala daerah dan juga menteri. Mungkinkah kandidat Pilpres 2024 nanti akan mereka yang kini menjabat kepala daerah bertarung melawan menteri saat ini? Kalau bicara kemungkinan di politik, semua adalah memungkinkan. Hanya kemungkinan itu menemukan jalan politiknya atau enggak. Termasuk kemungkinan kepala daerah versus Menteri Jokowi pada Pilpres 2024. Ini sangat memungkinkan karena ada beberapa kepala daerah yang potensial maju capres dan beberapa menteri juga maju dalam Pilpres. Ujar pengamat politik dan juga Direktur Indo Strategy Research and Consulting, Arif Nurul Imam. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengungkapkan ada beberapa klaster capres dan cawapres di 2024. Ada klaster menteri, kepala daerah, ketum partai, pengusaha, dan juga purnawirawan TNI Polri. Jadi hal yang mungkin saja jika nanti ada saingan dan pertarungan antara kepala daerah versus Menteri Jokowi, tentu dengan klaster-klaster lainnya. Ujang juga menjelaskan bahwa tidak ada petahana dan juga incumbent di Pilpres 2024 mendatang. Pertarungan akan bebas dan siapapun bisa bersaing, asal memiliki popularitas dan juga elektabilitas yang tinggi, termasuk kepala daerah dengan para menteri. Sejumlah nama bahkan digadang-gadang layak menjadi capres. Kebanyakan dari mereka merupakan kepala daerah. Ada pula nama menteri masuk dalam radar survei. 3 nama kepala daerah itu adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan nama ini sudah tidak asing lagi karena Prabowo sudah bolak-balik mengikuti ajang Pilpres.
Dari sejumlah survei sejak Juli 2020 hingga Maret 2021, Prabowo memang selalu unggul. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Ketiga nama tokoh tersebut bergantian menempati posisi 1, 2, dan 3 dalam sejumlah survei. Di bawah ketiga nama tersebut terdapat nama Menteri Parekraf, Sandiaga Uno, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya menempel ketat di posisi keempat dan juga kelima. Direktur Riset Populi Center, Usep Ahyar, menilai semua nama tersebut memang sudah lama muncul. Mereka memang dinilai layak untuk jadi presiden. Ditambah, nama mereka selalu teratas di sejumlah versi dan juga sejumlah media daring, terutama nama Prabowo, Ganjar, dan juga Anies Baswedan. Mereka punya instrumen aktualisasi diri yang cukup disorot dalam hal ini untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Tiap nama memang memiliki keunggulan, seperti pada Anies, posisi mantan Menteri Pendidikan itu tampak diposisikan berhadapan dengan Presiden Jokowi. Usep juga melihat Anies bisa mengambil ceruk masyarakat yang tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2019 yang lalu.